Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 170 ayat 1 dan ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 16 Februari 2022 dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 21 mengatakan, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi dang mauas nasida di akka halongonan, ujui tinogihon nai nasida. Mabaur do ae sia dulu batu di nasida, di bahen ibana, jala di bolahon batui gabe mabaur ae sia bagasan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, istilah asuransi bukanlah kata asing di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengacu pada situs OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan dengan masyarakat atau sebagai pemegang polis. Hak dan kewajiban antara jasa layanan asuransi dan pemegang polis sudah diatur, di mana pemegang polis berhak mendapatkan proteksi atas pengganti kehilangan, kerusakan, hingga kematian dari penyedia jasa layanan asuransi. Namun hak akan diperoleh ketika pemegang polis atau nasabah melakukan kewajiban pembayaran premi kepada pihak perusahaan asuransi. Asuransi sendiri memiliki banyak macamnya, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi investasi, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi korporasi, dan asuransi hari tua. Dan menurut data dari OJK, perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK mulai dari asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi dan juga asuransi wajib dan asuransi sosial di tahun 2021 sejumlah 135 perusahaan. Seluruh perusahaan asuransi tersebut memiliki persyaratan yang sama dalam klaim asuransi, yaitu memastikan polis asuransi aktif dengan rutin membayar premi asuransi. Maka perusahaan akan membayarkan sesuai dengan surat perjanjian. Namun fakta mengenai perusahaan asuransi yang bangkrut di Indonesia adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Di samping maraknya kasus terkait asuransi di Indonesia, tentu saja sejumlah perusahaan produk pertanggungan ini yang kemudian harus mengakhiri karir operasionalnya untuk selamanya. Penting diketahui bahwa asuransi adalah bisnis yang punya nilai risiko tinggi
jika dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Dengan demikian, risiko kebangkrutan dalam bisnis asuransi bisa menghantui perusahaan manapun, utamanya mereka yang tidak siap dengan segala risiko yang terjadi. Saudara-saudara, melalui Yesaya, Allah menyerukan asuransi atau jaminannya kepada umatnya. Ia menggaransi umatnya dengan berkata, "Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya." Yesaya 48 ayat 21 sampai 22. Allah mengumumkan kepada umatnya untuk meninggalkan pengasingan dan pulang. Menyiarkan kepada dunia adalah tujuan Allah. Dia yang mencerai-beraikan umatnya dulu karena dosanya, namun dia juga yang menyatukannya. Yeremia 30 ayat 10. Dia telah mempermalukan dan menghancurkan dewa berhala mereka, dan Allah telah mengalahkan bangsa yang tidak mengenal Allah. Yeremia 50 ayat 2. Kembalinya dari pembuangan Asyur dan Babel dipandang sebagai sebuah keluaran dan pembaruan di padang gurun yang baru. Jaminan yang Allah beri bukan berdasarkan ketaatan umatnya, bukan atas dasar kebaikan dan kesalehan umatnya, melainkan jaminan Allah berdasarkan kasih setianya oleh karena namanya yang besar. Allah akan menyediakan setiap kebutuhan mereka. Dia akan menyertai mereka umatnya. Sebagaimana Allah ada bersama dengan orang-orang Israel moyangnya selama masa keluaran dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan dahulu kala. Mereka tidak menderita haus. Ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat tandus, Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Allah akan memelihara umatnya. Saudara-saudara, jika di dunia ini kita tidak menemukan penjamin atau yang asuransi yang setia, penggaransi yang kuat, penjamin yang tidak lupa janji. Jika kita tidak menemukan penjamin yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, itu bukan hal yang mengherankan. Siapapun dan apapun, tidak ada yang bisa menjamin akan apa yang akan terjadi di masa esok, kecuali Dia sang pencipta dan pemelihara kehidupan itu, yaitu Tuhan Allah semesta. Dia menggaransi hidup umatnya, tidak berdasarkan kebaikan dan kesucian umat, melainkan oleh karena namanya yang kudus, oleh karena kasih setianya yang dari kekal hingga kekal. Selamat menyelami dan menghidupi janji penyertaan dan pemeliharaan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami, tidak ada penjamin di dunia ini yang seperti Engkau. Sehebat apapun penjamin di bumi ini, tetap mereka sifatnya terbatas yang suatu saat bisa mengecewakan. Namun tidak dengan Engkau, sang pemilik kehidupan, yang kesetiaan-Mu melampaui apapun. Berilah kami hati dan jiwa yang mau menaruh iman pada jaminan-Mu itu oleh tuntunan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 170 ayat 1 dan 5.
kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.